Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menuju ke tempat tujuan Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa. Apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa terutama yang melintasi ini pemirsa Kota Cirebon saat ini karena ini pemirsa masuk dalam angkutan lebaran ataupun arus mudik ya di tahun 2022 ini kendaraan semakin menyemut pemirsa, bahkan mengular panjang, jadi Anda harus tetap waspada, harus tetap berkonsentrasi dan jangan lupa mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda pemirsa, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Anda pun pemirsa di edisi akhir pekan ini masih bisa untuk terus membaca informasi-informasi terkini baik dari koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Dan pemirsa di edisi akhir pekan kali ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa tentang menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Tinggal menghitung hari ini pemirsa. Di pagi hari ini akan saya hadirkan nanti ini pemirsa ada Sekretaris Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon atau PDDMI Kota Cirebon dan ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon yang nanti kita akan berbincang atau akan berdiskusi tentang menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Di sebelah saya ini pemirsa ada Kang Didi Sunardi SE. Ini Sekretaris Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon. Selamat pagi Kang Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Didi? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Oke, terima kasih nih Kang Didi lagi sibuk-sibuknya nih ya karena ini mencatat tentunya masjid-masjid mana yang nanti akan menggelar sholat Id nanti ya. Oke, kemudian di sebelah Kang Didi ini pemirsa ada Dr. Haji Muhammad Aksan MAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Selamat pagi Kang Aksan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Aksan? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat Oke, walafiat. terima kasih nih Kang Aksan juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Saya ke Kang Aksan. Kang Aksan, ini di koran Radar Cirebon beberapa hari yang lalu ada disebutkan bahwa penentuan awal bulan suci Ramadan berbeda ya. Nah, nanti kemungkinan penentuan akhir ya 1 Syawal juga ini apakah akan berbeda kembali? Nah, bagaimana Kang Aksan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama untuk menentukan 1 Syawal 1443 Hijriah ini? Silakan, Kang Aksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi pemirsa, wabarakatuh. bahwa dalam menentukan 1 Syawal ini ada 2 metode yang digunakan. Pertama adalah hisab, itu adalah metode penghitungan. Kemudian juga ada juga ru'yatul hilal. Nah, untuk bisa menentukan 1 Syawal ini 2 metode itu dipakai dan nanti apakah 1 Syawal itu jatuh pada hari Senin atau jatuh pada hari Selasa, ya kan? Itu pun juga nanti akan dilakukan yang namanya ru'yatul hilal. Dan setelah ru'yatul hilal, kemudian juga dilakukan sidang isbat. Sidang isbat itu menetapkan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari apa. Nah, tentunya di dalam ru'yatul hilal ini Kementerian Agama, dalam hal ini Kementerian Agama Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon akan melihat hilal yang bertempat di Pantai Baro. Gebang, di ya? Pantai Baro, Gebang. Nah, itu nanti kita akan bisa melihat berapa ketinggian hilalnya, kemudian apakah hilal itu bisa terlihat atau tidak. Nah, kalau memang hilal itu sudah bisa terlihat, maka sudah jelas bahwa itu adalah hari raya akan ditentukan. Gitu ya. Jadi ini tetap ya Kementerian Agama menunggu ya, menunggu hasil sidang isbat gitu ya.
yang nanti akan digelar hari Ahad, berarti malam Senin ya. Nah itu biasanya digelar pukul berapa sampai pukul berapa gitu kan? Ya, nanti, agar pemirsa di rumah juga nanti akan menyaksikan. Nanti juga akan ada siaran langsung, itu adalah dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat pun juga akan menyiarkan secara langsung sidang isbat itu yang nanti akan dipimpin oleh Menteri Agama. Gitu ya. Oke, dan Kang, kemungkinan menurut Kang Aksan sendiri ya, berkaitan dengan nanti di akhir bulan suci Ramadan ini, tentunya kan kita berharap ini bersama lah ya, biar lebih ini ya, perayaan Hari Raya Idul Fitri ini. Namun lagi-lagi kita menunggu ke sidang isbat. Nah, dari Kementerian Agama sendiri ini biasanya di akhir bulan suci Ramadan kan ada zakatnya. Bagaimana himbauannya kan? Di akhir bulan Ramadan ini, pada pada pertengahan bulan Ramadan, Kementerian Agama Kota Cirebon melakukan Baksul Masail di tempatnya di kantor Kementerian Agama yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Basnas. Kemudian menetapkan dari hasil Baksul Masail itu adalah menetapkan bahwa untuk standar di Kota Cirebon zakat fitri itu berapa gitu? 2,8. Kalau diuangkan? Nah, kalau diuangkan berkisar antara 35.000. Dan masing-masing kabupaten kota se-Jawa Barat juga berbeda. Ada yang menetapkan 40, ada yang Kenapa gitu Kang? Berbeda itu Kang? Nah, itu adalah tergantung daripada hasil yang ada pada hasil pembahasan yang ada pada masyarakat yang ada di sekitar itu. Bahkan ada juga yang menetapkan 30.000. Nah, kita sudah melakukan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Itu dengan melakukan Baksul Masail terkait dengan penentuan atau kadar nisab daripada zakat fitrah, dan itu pun juga dihadiri dari unsur ulama, pemerintah Kota Cirebon, kemudian juga Basnas dan kantor Kementerian Agama. Itu baik. Oke, tahan dulu nih ya, Kang Aksan. Saya ke Kang Didi nih sebagai sekretaris pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon. Kang Didi, ini dalam catatan Kang Didi, tentunya ini masjid, karena kita tinggal hitungan hari nih Kang Didi ya, berapa hari lagi kita nanti akan merayakan hari raya yang ditunggu-tunggu, hari kemenangan 1 Syawal 1443 Hijriah. Kang Didi, ini yang sudah masuk ke Kang Didi di Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon yang sudah memberitahu, ini berapa sih masjid yang sudah memberitahu di Kota Cirebon yang nanti akan menggelar sholat id itu, atau di lapangan terbuka gitu misalnya? Silakan Kang Didi. Baik Mas Afif, terima kasih pemirsa RCTV di mana saja berada. Terkait dengan pelaksanaan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, khususnya terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon, hingga saat ini ada sekitar 75 tempat yang akan menggelar pelaksanaan sholat Idul Fitri, baik di lapangan, di jalan, maupun di masjid dan musola yang berada di 22 kelurahan, 5 kecamatan yang berada di Kota Cirebon. Ini hingga saat ini sekitar 75. Ya, itu untuk DKM yang akan melaksanakan dan menggelar pelaksanaan. Dan itu sudah disampaikan pemberitahunya ke DMI gitu kan, Didi? Sudah. Kami hingga saat ini terus mendata masjid-masjid mana saja yang akan menggelar kegiatan sholat Idul Fitri, karena kami pun kegiatan ini dilaporkan ke pimpinan wilayah Dewan Masjid Jawa Barat dan pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia di Jakarta. Nah, hingga saat ini sekitar 75 DKM yang sudah tercatat oleh kami untuk menggelar kegiatan sholat Id, baik itu untuk tingkat Kota Cirebon dipusatkan di Masjid Raya At-Taqwa, dan mungkin bisa meluber ke alun-alun Kejaksaan, Jalan Siliwangi, Jalan Kartini, dan juga Masjid Agung Sang Cipta Rasa di alun-alun Kasepuan, Komplek Keraton Kasepuan. Baik. Itu. Oke, Kang Didi, ini apakah kan yang tercatat yang baru masuk memberitahu ke Kang Didi sebagai sekretaris DMI ada 75 ya. Ini kemungkinan akan bertambah tidak? Tapi tahan dulu ya, Kang Didi dan Kang Aksan. Dan pemirsa, selamat pagi, Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan pemirsa, dan di akhir pekan kali ini saya masih bersama Kang Didi Sunardi, ini Sekretaris PD atau Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon, dan ada Kang Dr. Haji Muhammad Aksan MAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon pemirsa. Kang Didi, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya berkaitan ini apakah akan terus bertambah atau memang Dewan Masjid Indonesia membatasi ya? Karena ini masih walaupun longgar juga ini masih dalam suasana dari pandemi ke endemi gitu, Kang Didi. Ya, saya kira akan terus bertambah ya, karena kalau kita hitung jumlah RW 247 di Kota Cirebon dan masjid dan musola juga saling berdekatan, ini dipastikan akan semakin terus bertambah data masjid dan musola yang akan menggelar kegiatan sholat Idul Fitri ini. Dikarenakan karena sudah ada kelonggaran ini dari pemerintah pusat bahwa mudik pun diperbolehkan, sehingga gairah ataupun aura positif dari masyarakat menyambut hari raya ini sepertinya akan terobati. Ya, di lapangan ini juga kenapa harus di lapangan, karena mereka ini juga khususnya kepada ibu-ibu ataupun wanita yang berhalangan ini bisa hadir ke lapangan hanya untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Ya. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada DKM, terutama yang saling berdekatan lah ya, agar kalau memungkinkan disatukan saja. Maksudnya di yang berdekatan masjid, gitu ya, masjid dan musola yang saling berdekatan supaya menggelar sholat id sama-sama, menggelar sholat disatukan saja. Jadi misalnya ada 3-4 masjid, daripada nanti suaranya saling bersaut-sautan, alangkah baiknya disatukan. Contoh di kawasan Perumnas Utara, itu dipusatkan di halaman SMP Negeri 6 Cirebon di Jalan Elang Raya, itu ada Masjid Nur Rahman, Masjid At-Ta'awun, Al-Hidayah, Al-Islah. Itu menjadi satu. Ya. Kemudian di Komplek Perumnas di Gunung, itu dipusatkan di Masjid Besar Nurul Amal. Nah, sehingga masjid-masjid yang berdekatan dengan area tersebut ini menjadi satu, sehingga ukhuwah Islamiyahnya juga ini akan terasa. Semangat persatuan dan kesatuan umat Islam menyambut hari raya Idul Fitri tahun ini benar-benar terasakan, karena sepertinya masyarakat rindu untuk langsung 2 tahun soalnya 2 tahun. Dan kami pun berharap kepada panitia DKM ataupun masjid yang melaksanakan menggelar kegiatan sholat id ini agar tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu ya, sehingga benar-benar kegiatan sholat ini nyaman oleh masyarakat setempat. Baik. Oke, tahan dulu Kang Didi, saya kembali ke Kang Aksan. Kang Aksan, ini tadi tentang materi khotbah tadi yang disampaikan oleh Kang Didi, ukhuwah Islamiyah gitu ya. Nah, ini harapan dari Kementerian Agama Kota Cirebon sendiri ya, berkaitan dengan materi khotbah nanti yang akan disampaikan juga. Ini harapannya apa gitu, Kang Aksan? Silakan. Terima kasih para pemirsa, Kang Akib. Kaitannya dengan Idul Fitri, makna daripada Idul Fitri kan kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, yang berarti bahwa kita selama 1 bulan dibentuk untuk menjadi orang-orang yang suci, baik lahir maupun batin. Tentunya ketika kita kembali kepada fitrah, maka materi-materi di dalam khutbah yang nanti akan disampaikan oleh para khotib, kemudian juga materi-materi yang berkaitan dengan nanti khutbah Idul Fitri, maka diharapkan, ya saya menghimbau dan mengharapkan materi itu adalah sesuai dengan tema pada Hari Raya Idul Fitri. Iya. Karena apa? Karena mengajak sebuah kesucian kembali kepada sebuah fitrah. Nah, kembali kepada sebuah fitrah, kembali kepada sebuah kesucian, berarti akan mengantarkan kita akan benar-benar makna yang terkandung di dalam Idul Fitri dengan Ramadan jadi satu. Sehingga kita 1 bulan penuh melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, kemudian ditutup dengan adanya sholat Idul Fitri, kemudian khutbah, maka khutbah pun juga harus bisa menyentuh hati nurani agar kembali kepada fitrah. Termasuk silaturahmi ya Kang Aksan ya? Termasuk di dalamnya juga silaturahmi, dan itu kegiatan-kegiatan di masyarakat kan banyak. Pada saatnya Idul Fitri ada juga silaturahmi, kemudian juga katanya juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bernuansa Islam.
dan ini menunjukkan adanya sebuah syiar Islam pada saat Idul Fitri itu. Itu ya. Iya. Oke, tahan dulu, saya kembali ke Kang Didi. Kang Didi ini menyambung dari Kang Aksan tadi. Materi khutbah nanti akan disampaikan oleh khotib. Ini juga salah satu yang dihimbau oleh DMI Kota Cirebon juga gitu, Kang? Ya, Ya, sejuk lah begitu saya kan. sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Ini sudah menghimbau juga kepada para khotib yang akan memandu tausiahnya di tempat sholat Idul Fitri agar bisa memberikan kesejukan, ketenangan hati, kedamaian, mobil khusus bagaimana perenungan kesucian kembali kepada fitrahnya, bagaimana hubungan kita ini tetap bersyukur kepada Allah, ya kan, atas segala nikmat dan umur panjang, terutama nikmat terbebas dari corona ini, ya. Kemudian bagaimana sentuhan khotib itu memberikan muhasabah diri sebagai seorang anak kepada kedua orang tua. Bagaimana orang tua yang sudah tiada, yang sudah meninggalkan kita semua, itu agar bisa disentuh oleh para khotib. Sehingga benar-benar nuansa Idul Fitri tahun ini benar-benar terasa. Ya. Karena bagaimanapun juga 2 tahun sudah kita dibatasi tentang pelaksanaan sholat Id. Nah ini mungkin aura masyarakat ini semakin besar untuk bisa mengikuti kegiatan sholat Id di tempat masing-masing. Dan ini terbukti, mudik pun sudah mulai, ya. jalur Pantura pun sudah padat, gitu ya. di Cirebon saja putarannya sudah luar biasa, dari Kedawung baru keluar bisa ke Ramayana, berapa kilometer itu? Ya, semua sudah dibatasi, sehingga aura-aura dari masyarakat ini tentunya akan membanjiri, memenuhi lapangan-lapangan dan masjid-masjid. Dan tentunya disambut dengan gembira juga. Sangat gembira oleh masyarakat karena sudah 2 tahun ini sholat Id dilaksanakan di tempat masing-masing, bahkan dengan keluarga masing-masing. Nah ini kembali ke masyarakat yang luas, sehingga mudah-mudahan aura kemenangan di Hari Raya Fitri ini benar-benar dirasakan oleh para jamaah. Baik. Kembali saya ke Kang Aksan. Kang Aksan, berkaitan dan kebijakan dari Kementerian Agama Kota Cirebon, karena ini kan suasana masih pandemi ya, menuju ke endemi ya, terhadap pelaksanaan sholat Id ini, apakah Kementerian Agama juga menghimbau agar tetap protokol kesehatan atau bagaimana? Tapi tahan dulu nih ya, Kang Aksan dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usaha komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa. Akhir pekan kali ini topik yang sedang kita diskusikan ini pemirsa menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Dan pemirsa beberapa hari lagi ini pemirsa tinggal menghitung hari, kita akan ini pemirsa merayakan hari yang ditunggu-tunggu, hari kemenangan ya. Terutama ini pemirsa setelah kita menjalankan selama sebulan penuh ibadah ya di bulan suci Ramadan. Nah, kembali saya ke Kang Aksan. Ini bagaimana Kang Aksan berkaitan dengan apakah ada kebijakan untuk menghimbau terutama untuk jamaah ya yang ada di Kota Cirebon yang nanti akan sholat Id itu, karena kita suasana masih pandemi menuju endemi berkaitan dengan protokol kesehatan. Kang Aksan. Ya, terima kasih. Yang namanya kesehatan itu selalu ditanyakan dan selalu ada pada manusia. Ada kesehatan jasmani, ada juga kesehatan rohani. Kesehatan jasmani ini adalah kesehatan yang ada di dalam badan kita. Maka kalau suasananya masih sekarang, tetap saja ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri harus menjaga protokol kesehatan. Karena apa? Karena supaya kita itu adalah sehat. Tentunya kesehatan yang berikutnya adalah kesehatan rohani. Kesehatan rohani itu adalah seperti kita melaksanakan puasa, itu pun juga agar rohani kita menjadi sehat. Zikir, kemudian juga kita melaksanakan sholat, kemudian juga di malamnya pun juga kita melakukan takbiran atau mendekatkan diri pada Allah. Itu adalah sebagai upaya agar rohani kita tetap menjadi sehat. Oleh karenanya agar semua di dalam diri kita baik jasmani maupun rohani sehat,
maka protokol kesehatan pada jasmani kita harus tetap kita jaga. Supaya apa? Makna daripada Idul Fitri itulah tetap terjaga. Jangan sampai ketika kita melaksanakan Idul Fitri, seusai melaksanakan Idul Fitri karena tidak tidak menggunakan protokol kesehatan, akhirnya sakit, Terpapar lagi. terpapar lagi. Lah ini jangan sampai seperti itu. Nah, usaha-usaha untuk menjaga kesehatan kan sudah. Nah, kemudian diantaranya di vaksin, kemudian itu adalah untuk upaya ikhtiar kita menjaga sebuah kesehatan. Mencuci tangan juga, mencuci ya, tangan. di Pokoknya tempat- di air yang kesehatan itu adalah ada pada diri kita dan kita pun juga wajib untuk menjaga kesehatan itu. Ya, jadi Jadi himbauan dari Kementerian Agama Kota Cirebon ini untuk jamaah nanti di sholat Id apa gitu kan? ya himbauannya kepada masyarakat yang akan melaksanakan sholat Id, maka tetap harus menggunakan protokol kesehatan, Ketat gitu ya. memakai masker. Itu adalah sebagai upaya untuk menjaga kesehatan. Artinya, makna sholat Id kita laksanakan, kegiatan juga kita laksanakan, dan kesehatan pun juga harus kita jaga. Itu ya, baik. Oke, kembali saya ke Kang Didi. Kang Didi, selama bulan suci Ramadan, DMI ya, Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon atau PD DMI Kota Cirebon, ini secara umum masjid di Kota Cirebon semarak kembali atau bagaimana menurut Anda? Walaupun ini suasana masih dalam pandemi menuju endemi. Ya. Kalau pantauan saya di setiap malam kami berkeliling mengisi kegiatan salat tarawih dan kultum ini di masjid-masjid ini semarak. Semangatnya luar biasa dari para jemaah, walaupun sudah bukan rahasia umum kalau sudah 20 hari ke sini masjid akan Penuh kembali? semakin maju. Iya. Maju sahnya. Iya, penuh kembali ya. Sahnya, dan itu asli orang-orang yang rutin melaksanakan jamaah rawatib. Asli itu. Dan hampir semua masjid seperti itu. Sekarang tinggal satu sah. Nah inilah jamaah-jamaah yang asli. Memang awal-awal luar biasa. Ya. Dan semaraknya Ramadan memang begitu dirasakan oleh masyarakat dan jamaah. Dan kami dari Dewan Masjid Indonesia selama bulan suci Ramadan ini mendistribusikan beberapa sahabat-sahabat kami, para ustadz, para kiai, ya berbagi tugas untuk memimpin sholat taraweh, kemudian berbagi ilmu melalui kuliah 7 menit, kultum, kemudian kuliah subuh dan kegiatan keislaman lainnya. Nah di sisi lain kami pun selama bulan Ramadan ini DMI berbagi ya, berbagi kebahagiaan kepada pengurus DKM Baik. se-Kota Cirebon dan Marbot melalui pemberian 250 paket Itu di bulan suci Ramadan ya. suci Ramadan. Baik. Kepada para Baik. Marbot. Itu ya. Dan kembali saya ke Kang Aksan nih. Kang Aksan, Kementerian Agama sendiri ya akan mengadakan Basul Masail, kemudian zakat fitrah waktu itu kan membahas zakat fitrah dengan Basnas gitu ya. Dan di tahun ini besarannya itu kan tadi sudah ditentukan ya. Apakah setiap tahun itu sama gitu? Ini juga ada yang menanyakan demikian gitu. Kang Aksan. Basul Masal itu sudah dilaksanakan, bukan akan, sudah. Sehingga ketika sudah dilaksanakan, sudah ada kepastian dan sudah disampaikan kepada masyarakat tentang besaran daripada zakat fitrah. Dan itu tiap tahun pun juga berbeda. Kalau tahun kemarin standarnya juga berbeda. Tahun kemarin standarnya berbeda dan tahun sekarang ini berdasarkan hasil kesepakatan dan keputusan, baik itu ada di dalam Basul Masail, yang Basul Masail itu pun juga dihadiri oleh MUI, DMI, tokoh masyarakat, pemerintah, dan Kementerian Agama memutuskan bahwa besaran zakat fitrah untuk Kota Cirebon 2,8, dan jika diuangkan itu mencapai Rp35.000. Itu pun diambilkan dari harga beras yang paling bagus. Jadi harga beras yang paling bagus itu pada waktu itu pun juga ada dari Dinas Perdagangan pun juga hadir untuk membahas dan di dalam Basul Masal itu. Jadi itu diambilkan dari beras yang paling bagus, Pak. Dan bukan semata-mata beras biasa.
Ya memang kalau beras di bawah standar mah ya tidak seperti itu. Iya. Tetapi karena ini adalah merupakan zakat fitrah, ya sebagai pembersih daripada orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka diambilnya pun juga dari beras yang paling bagus. Gitu ya. Oke, Kang Aksan, ini kan Anda sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, himbauan untuk para jamaah tadi sudah disampaikan. Nah, juga ini pasca sholat Id juga apakah ada himbauan? Ya, apakah tetap untuk open house atau apapun namanya gitu ya? Itu bagaimana gitu kan? Itu kan di media sudah ada penjelasan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu kan Halal bihalal gitu. iya tidak akan tidak dilaksanakan. Dihimbau untuk Iya, tidak dilakukan gitu ya? Iya kan itu kan dari itu kan juga sudah ada himbauannya. Kementerian Dalam Negeri juga ya? Iya, kita pun mengikuti aturan seperti itu. Tapi sudah diedarkan suratnya gitu kan? Ya. Oh sudah gitu ya. Termasuk itu untuk masyarakat, terutama keluarganya yang besar, atau untuk institusi atau bagaimana gitu kan? Ya kan sama. Himbauan itu juga sama kan dari pemerintah juga sama. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pun juga tidak akan melaksanakan kegiatan seperti itu. Sama ya himbauannya gitu ya. Baik, dan kembali saya ke Kang Didi nih. Kang Didi, yang tadi disampaikan oleh Kang Didi itu kegiatan-kegiatan DMI di bulan suci Ramadan ya. Kemudian nih Kang Didi, ini beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Yang dilakukan oleh DMI apa gitu Kang? Ya tentunya menghimbau kepada DKM ini, dan tahun ini kebetulan zakat fitrah itu kembali kepada pengurus DKM. DKM sudah diberikan bimbingan teknis dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon untuk penerimaan zakat fitrah. Dan ini dikembalikan kepada para pengurus DKM dan musolah untuk tanggal penerimaannya biasanya H-3 atau mulai hari ini biasanya sudah dilaksanakan. Dan dengan harapan mudah-mudahan hasilnya juga bisa maksimal tentang zakat fitrah ini. Dan kemudian juga beberapa hari yang lalu pun kami mengumpulkan pengurus DKM untuk mensosialisasikan terkait edaran dari Kementerian Agama, dari MUI, dari pimpinan pusat tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri yang tadi disampaikan halal bihalal. Baik, oke, tahan dulu Kang Didi dan juga Kang Aksan. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan pemirsa. Dan di pagi hari ini saya masih bersama Kang Didi Sunardi, Sekretaris Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia atau PDDMI Kota Cirebon. Kemudian juga ada Kang Muhammad Aksan, ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon pemirsa. Dan topik yang sedang kita diskusikan di edisi akhir pekan kali ini menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Dan kembali saya ke Kang Didi. Kang Didi, harapan Kang Didi sebagai Sekretaris PDDMI Kota Cirebon terhadap nanti pelaksanaan sholat Idul Fitri ya, sholat Id. Nah, itu apa sih harapannya gitu Kang Didi? Bukan hanya di sholat Id, tapi juga sebelum sholat Id juga takbir keliling dan seterusnya. Apa gitu harapannya? Ya, tentunya kami berharap dari pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon kepada DKM-DKM untuk bisa menyampaikan kepada para jamaahnya. Yang pertama adalah lakukan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah. Ini penting karena juga rukun Islam sebagai pembersih diri setelah kita melaksanakan saum Ramadan. Kemudian laksanakan takbir. Ya, gema takbir di masjid dan musola. Ramaikan. Semarakkan takbir di masjid masing-masing dan musola dalam rangka membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai rasa kegembiraan kita selama melaksanakan ibadah saum Ramadan. Karena ini adalah hari kemenangan. Hari ini hari kemenangan. Yang kemudian yang kedua, bagi mereka yang ingin mudik
Yang pulang kampung untuk kiranya bisa berkoordinasi dengan pengurus RT RW setempat dan memberitahukan supaya rumah ini benar-benar terjaga demi keamanan. Ya. Kemudian juga pada saat pelaksanaan sebelum sholat Idul Fitri, Apa itu, Kang? ya harus dilampaikan dulu oleh para pengurus DKM kepada para jamaah. Yang pertama adalah sunnah ini mandi dulu. Mandi, kemudian pakai baju yang terbaik pada hari itu. Bukan berarti harus baru, yang terbaik. Ya, pakai wewangian. Wangi-wangian. Kemudian sebelum ke lapangan sarapan dulu. Oh, di rumah itu. Ya, sunnah itu sarapan dulu ya. Jangan terlalu banyak sehingga sholatnya pun enak, khusyuk gitu kan. Kemudian ibu-ibu yang masih punya halangan untuk tetap segera datang ke lapangan untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Ya. Kemudian sebelum khotib menyelesaikan membacakan khutbahnya disertai dengan doa, kami menghimbau berharap bahwa jamaah itu agar tidak meninggalkan tempat pelaksanaan sholat id. Ya, jadi sempurnakan ibadah sholat id jamaah ini dengan mendengarkan khutbah dan doa hingga selesai. Kemudian laksanakan silaturahmi langsung setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bermaafan dulu dengan keluarga, orang tua. Orang tua, keluarga, masyarakat setempat, Tetangga gitu ya. Dan kemudian berziarah. Dan tetap kemanapun kita pergi, tetap hati-hati, waspada, dan jangan lupa rumah ini terutama ya, yang mau ditinggalkan. Dijaga dengan selamat. Oke, dan saya ke Kang Aksan. Kang Aksan, harapan Kang Aksan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, yang tadi ini menyambung dari Kang Didi Sunardi, apa harapannya gitu, Kang? Terima kasih. Harapan saya sampaikan kepada masyarakat yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ini ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa itu, Kang? Yaitu adalah membayar zakat. Membayar zakat. Sebab begini, jika seseorang itu adalah membayar zakat fitrahnya setelah Idul Fitri, maka itu bukan lagi termasuk zakat, tetapi merupakan sedekah minas sedekah. Jadi sedekah yang paling utama, yang berarti jika orang tersebut melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, maka harus ada kewajiban melaksanakan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tidak ditunaikan, maka pahala puasa maka itu masih belum disampaikan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, mengimbau kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya tolong perhatikan kewajiban yang paling utama sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah kewajiban membayar zakat. Jangan sampai membayar zakat itu dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri. Itu ya. Itu. Baik. Dan kembali ke Kang Didi ya. Kang Didi, itu himbauan yang dilakukan nanti yang disampaikan oleh DMI. Nah, ini sudah disampaikan juga ke DKM sekota Cirebon bahwa agar taati terus menyampaikan gitu. Kang Didi? Sudah disampaikan kepada semua DKM dan musola yang ada di kota Cirebon. Kami punya WhatsApp group dalam rangka untuk mempercepat ya penyampaian informasi, karena kalau kami mengunjungi dengan beberapa surat resmi diantarkan itu kan perlu waktu juga, sehingga melalui media sosial ini yang kami rangkum menjadi satu grup DKM sekota Cirebon ini sudah diketahui oleh teman-teman. Termasuk himbauan spanduk-spanduk itu kan, Didi? Ya, spanduk-spanduk juga kami memohon kepada DKM untuk ya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada jamaah, baik itu dalam bentuk ucapan selamat Idul Fitri dan ajakan-ajakan yang positif di dalam rangka menuju hari kemenangan ini. Ya. Esensinya adalah bahwa makmurnya masjid dan musola ini nanti dibuktikan pada saat di bulan Syawal. Karena Syawal itu artinya naik, meningkat, maka pendidikan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan ini akan kita buktikan nanti di masjid-masjid ini apakah masjidnya ramai atau semakin sepi. Atau ya. Kan?
Nah, ini juga kembali kepada jamaah untuk tetap meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Syawal dan seterusnya agar benar-benar memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid ini benar-benar terjadi. Itu ya. Begitu. Baik. Dan itu harapan dari Kang Didi ya sebagai sekretaris pengurus daerah DMI Kota Cirebon. Kalau Kang Ahsan sendiri ini kan karena ini hari kemenangan ya, Iya. pasti ini kan 2 tahun tidak kita dihimbau untuk Iya, tidak menggelar sholat, iya. sholat Id. Pastinya tahun ini Membludak pasti membludak ini Kang ya. Tetap harapannya jaga protokol kesehatan, tali silaturahmi tetap terjaga, dan apa lagi? Silakan Kang. Yang namanya puasa itu kan menggembleng, menggodok kita. Iya. Sebagai barometer keberhasilan Ramadan 1 bulan yang sudah dilaksanakan itu apa? Itu barometernya adalah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri atau bulan Syawal itu selama 11 bulan. Jadi 11 bulan itu sebagai barometernya. Artinya kalau 11 bulan nanti itulah kita akan melaksanakan kebaikan-kebaikan, kemudian tidak pernah menggunjing orang, tidak pernah menjelek-jelekan orang dan sebagainya, yang berarti puasa Ramadan itu kita telah berhasil. Jadi nanti selama 1 bulan itu kan kita sudah dilatih ini. Fisik kita Ditempa lah ya. ditempa. Setelahnya ditempa nanti untuk bisa kita lihatnya itu barometernya di mana? Itu di bulan Syawal selama 1 bulan, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban atau sampai bulan Roah. Itu nanti kita akan kelihatan. Kelihatannya apa? Apakah kita selama 11 bulan itu kita akan berbuat baik atau tidak? Disinilah sebagai barometernya. Jadi barometernya itu dapat kita dilihat setelah itu. Baik. Itu ya, kita lihat, kita tunggu nih Kang Didi Sunardi dan juga Kang Ahsan, dan sayang sekali nih Kang Didi Sunardi, Kang Muhammad Ahsan usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Didi Sunardi, closing statement, pesannya apa nih untuk pemirsa di rumah yang tentunya saat ini di akhir pekan sudah banyak juga keluarga-keluarga yang lain sudah ada di rumah. Silakan Kang Didi. Ya, pemirsa RCTV di mana saja berada, tentunya menyambut hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri atas nama pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah disertai dengan ucapan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita kembali kepada kesucian diri kita sebagaimana bayi yang baru terlahir. Mari kita makmurkan dan dimakmurkan masjid di bulan Syawal dan seterusnya dalam rangka masjid berdaya, jamaah sejahtera. Terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Kang Ahsan, silakan Kang. Para pemirsa RCTV dimanapun berada, bahwa barometer untuk mengukur keberhasilan bulan suci Ramadan adalah akan dilihat setelah bulan suci Ramadan, yaitu pada bulan-bulan dari mulai bulan Syawal sampai akhir tahun, yaitu ditutup dengan bulan Sya'ban. Oleh karena itu akan kita lihatnya dari sebagaimana, baik itu adalah di saat kita bekerja, di saat kita di mana saja, kalau kita akan melakukan kebaikan-kebaikan berarti Ramadan kita itu telah berhasil. Oleh karena itu mari kita laksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan yang ditutup dengan nanti sholat Idul Fitri ini akan meneguhkan komitmen kita, akan meneguhkan hati kita, akan meneguhkan jiwa kita menjadi jiwa yang baik. Dan kami keluarga besar Kementerian Agama Kota Cirebon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah 2022. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Didi, Kang Ahsan, terima kasih sudah menyempatkan
hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.